Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan supaya pertumbuhan selada hidroponik tumbuh subur, siang tidak layu, serta tidak memiliki rasa pahitnya. Sebenarnya cara ini sangat mudah dilakukan asalkan kita sudah tahu caranya. Supaya pertumbuhan selada sehat, subur, tidak bolting, tidak pahit, dan selada tidak bergetah. Ini adalah selada Batavia yang sudah berumur 25 hari setelah tanam, yang besar-besar ini ya, yang contohnya ini. Untuk yang itu sekitar 18 hari ya, ini 18 hari setelah tanam, karena di sini memang pertumbuhannya berbeda-beda. Dan yang ini baru 3 hari setelah tanam, karena kita panen secara bertahap. Kalau ada orang minta ya saya kasih gitu aja. Jadi di sini selalu ready lah, selalu ada untuk setiap harinya. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhannya ya. Di sini sangat ya, kalau menurut kami sangat bagus sekali pertumbuhannya. Dan yang ini juga sama, ini 15 hari setelah tanam ya. Perlu diketahui, kami berada di Riau, tepatnya di Kota Dumai, dan di sini cuacanya sangat panas sekali. Kami bertani hidroponik di daerah dataran rendah, hanya berjarak 1 km dari laut, dan untuk ketinggiannya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini sangat panas sekali, dan alhamdulillah untuk pertumbuhan seladanya cukup bagus. Supaya bertani hidroponik selada tumbuh subur, yang pertama ialah sistem ya. Untuk skala bisnis atau memang Anda ingin mencari uang dari hidroponik, saran kami gunakan sistem NFT ya. Untuk lain sistem yang lainnya tidak kami rekomendasikan, karena yang paling bagus dan membuat selada subur, tidak pahit, tidak bolting, ialah menggunakan sistem NFT. Ini sistem NFT, dan ini hanya menggunakan paralon 2 inci dengan netpot 5 cm yang sengaja kami rombak di sini. Kami lubang ininya supaya dia menyentuh bagian air ini, bakunya. Ini kami rombak netpotnya. Ini kami bolong sendiri. Jadi manfaat atau kegunaan netpot ialah supaya tanaman tidak goyang dan tidak tumbang apabila sudah besar. Contohnya seperti ini. Ini kalau tidak pakai netpot sudah bisa dipastikan dia akan tumbang. Apalagi kalau terkena angin, dia tidak kuat ya menerpa terpaan angin. Yang pertama ialah sistem. Gunakanlah sistem NFT jika Anda ingin benar-benar bertani hidroponik supaya tanaman subur, supaya pertumbuhan selada bagus, tidak bolting, tidak pahit. Saran kami harus menggunakan sistem NFT ya. Di sini pakai sistem NFT semua, dan
hasilnya bisa dilihat sendiri, silahkan dilihat. Dan ini saya rasa cukup bagus karena memang kami bertani di daerah dataran rendah dan sangat memiliki suhu yang sangat panas. Ini yang 1 minggu setelah tanam, akarnya putih bersih, pertumbuhannya juga bagus. Selain sistem, yang kedua adalah pemilihan bibit. Untuk bertani hidroponik selada di dataran rendah dengan suhu yang sangat panas, saran kami gunakan benih dari Batavia dengan merek ini ya, Bohemia ini. Ini kami menggunakan jenis lada Batavia Bohemia. Bukan kami mau promosi, tapi memang inilah hasil yang paling bagus, yang paling pertumbuhannya lebih cepat, tahan terhadap perubahan suhu panas, dan saya rasa ini cukup mantap ya. Sebelumnya sudah kami uji coba beberapa merek benih selada. Semua merek benih selada sudah saya tes, dan inilah satu-satunya benih yang paling bagus. Rasanya segar, dia tidak pahit, tidak bergetah, dan tidak mudah bolting walaupun dengan perubahan suhu yang sangat cepat, dengan suhu yang sangat panas. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, supaya selada hidroponik tumbuh subur, tidak bolting, tidak pahit, Anda harus selalu menjaga suhu tandon nutrisi. Contohnya seperti ini ya, ini harus selalu stabil dingin di bawah 30 derajat Celcius walaupun siang hari. Syarat utama Anda harus bisa menjaga air nutrisi ini selalu dingin walaupun pada siang hari. Ini jalan satu-satunya yang paling utama dan paling penting ya. Inilah, tidak perlu harus neko-neko, misal harus pakai ini, pakai itu, pakai apa itu enggak. Kalau kami enggak perlu, kami tidak pernah cek itu pH, tidak pernah ngapa-ngapain. Yang paling kami jaga ialah yang pertama sistem, yang kedua adalah pemilihan benih, dan yang ketiga adalah selalu menjaga air tandon nutrisi tetap stabil dan selalu dingin, jangan sampai ini hangat. Itu aja syaratnya, nggak perlu yang neko-neko, nggak perlu yang aneh-aneh lain untuk bertani hidroponik, terutama selada. Di sini karena kami berada di dataran rendah dan suasana sangat panas sekali, kami menggunakan 2 tandon di sini ya. Dan ini sudah kami tes, sudah kami uji coba selama hampir 1 tahun, dan ini hasilnya cukup bagus nih. Di sini kami menggunakan 2 tandon ini untuk mengekali supaya walaupun pada suasana yang sangat panas dan suhu waktu tengah hari itu panas, dia akan selalu dingin suhu ini, karena ini akan bergantian. Nanti jam 12 siang akan kami ganti 2 tandon, satu untuk dari pagi ke siang, yang satunya dari siang ke sore, begitu seterusnya. Jadi suhu tandon ini selalu stabil, pH-nya tidak naik, dan membuat tanaman akan subur, berakaran sehat, dan dia tidak akan bolting dan pahit. Kalau menurut saya cuma hanya itu, hanya ada 3
3 cara atau 3 alternatif untuk bertani hidroponik selada supaya tumbuh subur, tidak pahit dan tidak. Anda di rumah bisa mencoba, bisa dibuktikan sendiri dengan sistem yang kami buat, dengan sistem yang sudah kami coba di sini. Silahkan dibuat dan dipraktekkan jika Anda memang kesulitan untuk menanam selada hidroponik. Nah, akan dilihat sendiri ya. Yang ini menggunakan pipa 2 inci dan yang ini pipa 2,5 inci, karena ini dulu kemarin hanya untuk uji coba tapi hasilnya lebih bagus. Sebenarnya menggunakan pipa 2 inci itu sudah bagus nih, yang bisa menghemat biaya pembuatan rak ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan meninggalkan komentar, pasti akan saya balas. Terima kasih.